Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil di kitab Ihya Ulumuddin yang membahas tentang rahasia puasa. Selanjutnya ada pelajaran di situ, yaitu tentang keistimewaan puasa. Mengapa sih puasa itu kok dianggap istimewa? Nah, katanya Imam Al-Ghazali, ibaratnya puasa itu dengan ibadah yang lain itu dibandingkan kayak Masjidil Haram dengan masjid-masjid yang lain. Katanya beliau, Ka'bah, tanah haram, itu kan dianggap tanah kehormatannya Allah, miliknya Allah. Padahal semua masjid-masjid kan juga miliknya Allah. Nah, semua ibadah itu juga untuk Allah, tapi yang istimewa itu puasa, katanya Imam Ghazali. Lah, sama seperti halnya semua tanah bumi ini kan juga miliknya Allah. Kayak seperti masjid, tempat-tempat yang suci, pokoknya apapun yang berkaitan dengan peribadatan itu kan juga miliknya Allah. Tapi yang disebut khusus sebagai rumah milik Allah itu kan hanya Ka'bah dan Masjidil Haram. Lah, Imam Ghazali membandingkan itu. Lah, ibaratnya puasa juga begitu. Jadi semua ibadah itu untuk Allah, tapi yang dianggap istimewa itu hanya puasa. Nah, apa sih alasannya? Yang pertama, di dalam puasa itu ada rahasia sir yang tak terdapat di ibadah lainnya yang bisa terlihat, karena hanya Allah dan kita yang tahu. Manusia tidak akan tahu kita puasa atau tidak. Misal saja kita ketemu teman di luar sana, kita bilangnya puasa, tapi realitanya kita tidak puasa. Kan bisa saja kita membohongi teman kita, kan tidak ada yang tahu. Lah, yang hanya yang tahu itu adalah Allah. Jadi itu adalah hubungan kita dengan Allah. Jadi kita puasa atau tidak, itu sebenarnya tidak perlu ada orang lain yang tahu, karena itu adalah hubungan kita pribadi dengan Allah. Makanya dalam puasa itu ada rahasia sir yang tidak terdapat di ibadah lainnya. Nah, yang kedua alasannya, puasa itu adalah ibadah yang terang-terangan menantang setan. Kenapa kok terang-terangan menantang setan? Ya karena kita itu disuruh mengekang hawa nafsu kita. Kita disuruh mengontrol hawa nafsu kita. Jangan sampai nafsu itu menguasai diri kita. Tapi di situ konteksnya jangan puasa lahir saja. Maksudnya puasa lahir ya cuma menahan makan dan tidak minum saja. Tapi masuklah ke wilayah yang lebih tinggi, yaitu puasa batin. Nah, itu harus dibangun ketika akan menjalankan ibadah puasa. Itulah puasa yang benar, katanya Imam Al-Ghazali. Lah, kita kan disuruh menentang setan. Puasa kan ibadah yang terang-terangan menentang setan, seperti yang di hadisnya Nabi itu, inna syaitona la yajri min ibni adam majradam fadoiku majarihi bilju. Sesungguhnya setan itu berjalan dalam diri anak cucu Adam itu lewat jalan darah, maka sempitkanlah jalan setan dengan kamu lapar. Maksudnya hadis ini logikanya kan ketika kita lapar, pikiran kita kan ya cuma mikir makan, mikir minum. Tapi kalau misal kita tidak puasa, itu pasti sudah mikir yang aneh-aneh. Ya, mikir yang aneh-aneh itu macam-macam bentuknya. Lah, itu berbahaya. Setidaknya dengan puasa, ketika kita lapar, kita bisa menyempitkan jalan setan, karena kita fokus di puasa kita. Kan kalau kita puasa mungkin menahan lapar dan minum itu sudah terasa berat,
dan kita menanti-nantikan untuk berbuka puasa di waktu yang telah tiba. Nah, fokus kita kan mungkin paling di situ, setidaknya mengurangilah jalan sempit setan untuk masuk dalam diri kita. Karena puasa itu adalah ibadah yang khusus hanya untuk Allah, dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Seperti yang dikatakan di hadis qudsi itu kan, kullu hasanatin bi asri amsaliha ila sab'i mi'ati dikfin ila syam fa innahu liwa anna ajjibih. Di antara setiap kebaikan itu pasti dibalas oleh Allah minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Karena puasa itu untukku, maka aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi betapa mulianya ibadah puasa di situ. Jadi keistimewaan puasa sangat dimuliakan sekali di mata Allah. Tapi ingat, jangan puasa lahir saja. Maksudnya ya jangan menahan lapar dan minum saja, tapi kita masuk lebih dalam, bagaimana kita masuk ke puasa batin. Nah, itu akan dibahas kompleks nantinya di kitab Ihya Ulumuddin.